Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Masih Siang, semangat? Pak. Siang, Pak. Semangat. Baik. Ya, jagalah kesehatan ya. Ya, oke. Baik. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Monggo. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk hari ini, sebelum kita mulai ya, ayo kita sama-sama. Kalau kita semangat, yes ya. Oke, ayo semangat. Ayo. Yes. Ya, terima kasih. Yes. Oke. Yes. Semangat, oke? Ya. Untuk materi sebelumnya masih ingat ya? Ingat Pak, ingat. Ingat dong. Kemarin kita bahas sistem operasi server, kita telah install ya. Ya, Iya, Pak. bedanya apa antara sistem operasi biasa sama sistem operasi desktop? Ada yang tahu enggak? Mas Dedi, coba Mas Dedi, apa Bu Riki, Mbak Riki? Ini Pak itu. Oh ya. Jadi kalau yang server itu berarti kalau yang desktop itu kalian hanya sebagai user. Tapi kalau sistem operasi server di situ ada penambahan layanan di situ. Layanannya kalian bisa digunakan untuk mengelola user-user yang ada. Ya, itu. Untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam materi DHCP server, itu pengembangan dari yang materi sebelumnya. Jadi kita akan bahas materi DHCP server. Nah, untuk sistem penilaiannya nanti saya akan melihat keaktifan kalian dalam praktek, dan setelah itu nanti saya juga akan melihat dari LKPD yang telah kalian kumpulkan. Itu ya, jelas ya? Oke, kita masuk ke materinya dulu ya. Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Ada ya? Oke. Ada Pak. Bentar. Lanjut. Ya, oke. Sebentar ya. Bisa Pak, di share-nya Pak. Ya, bisa. Ya, baik. Ini bisa? Pak. Bisa Pak. Udah kelihatan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. tadi kendalanya ini ya. Salah klik. Oke. Hari ini kita akan bahas yang namanya DHCP server. Sebelum kita bahas ke situ, nanti kita akan tujuan pembelajarannya ya, setelah menggali informasi, diskusi, yang diharapkan Bapak, kalian tahu sebenarnya konsep DHCP itu apa. DHCP itu apa. Jadi, apapun konfigurasinya, kalau kalian paham konsep DHCP itu sendiri, kalian insya Allah akan mudah dimanapun menggunakan aplikasi apapun. Terus yang selanjutnya, kalian nanti nanti saya minta untuk laporannya ya. Siap ya? Oke ya? Oke ya, Pak. Saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Oh iya, ini yang tadi ya. Oke. Sebelum saya masuk ke DHCP, ini saya terangkan dulu, maksudnya runtutannya agar kalian ngah dulu. Untuk syarat jaringan, itu yang kalian harus pahami, itu terdapat 2 komputer. Ya, harus ada. Yang kedua, terdapat pengguna. Terus yang ketiga itu dapat diperuntukkan untuk di dalamnya pertukaran data. Jadi kalian bisa menukar data, maksudnya di sini kalau kalian menggunakan internet, kalian bisa sebenarnya kalian di situ ada penukaran data di situ. Pada saat kalian browsing,
atau kalian klik di Google, nah itu kalian ada proses upload sama download juga, itu hampir sama. Nah, selanjutnya terdapat pemakaian secara bersama. Apapun itu, ya misalkan di Google ya juga kalian bersama ya semuanya ya. Oke, kita lihat konsep. Ada dua komputer. Apakah itu dikatakan jaringan, Mas Dedi? Dikatakan jaringan enggak, Mas? Jaringan, Pak. Ya. Ya, apa jaringan? Oh, jaringan. Ya. Ini kalau ada dua komputer belum dikatakan jaringan. Tapi dikatakan komputer jaringan kalau ada sesuatu yang menghubungkan. Ya, sesuatu yang menghubungkan ada perangkatnya. Kalian pernah menggunakan RJ45 ya, kemarin pas lagi kelas 1 kalian ajari ya. Kalian menggunakan clamping RJ45 lah, itu kalian salah satu layanan penyedia. Ada pula menggunakan wireless. Nah, setelah ada layanan kabel di situ atau ada sambungan, apakah ini sudah termasuk kedua komputer ini bisa berkomunikasi? Coba Pak Gito, bisa enggak Pak? Dua komputer Bisa, ini? Pak. Bisa. Bisa. Jaringan. Nah, menurut saya masih belum. Harus ada antara kedua komputer itu harus diberi nama. Menurut kalian namanya apa kalau di dalam komputer? Bu Riki, Mbak Riki. Ya Pak, diulangi lagi Pak. Ya, benar. Jadi di dalam dua komputer ini berarti harus diberi nama. Kalau ya, IP, Bu Riki, misalkan Ya, di Pak. dalam Ya, Pak. komputer, ya harus diberi nama dulu ya. Nah, kalau Oh, nama iya. itu harus namanya di sini diberikan IP. Kalau saya panggil Bu Riki, tak panggil Mbak Riki, tak panggil Bu Alfi ya, mau nggak? Enggak dong Pak, kan nama saya Riki Pak. Nah, iya. Jadi berarti yang panggil untuk alamat IP yang tertera itu berarti untuk pemanggil alamat yang dituju. Jadi kalau kita memanggil sebuah komputer itu karena komputer tidak mengenal huruf dan angka, itu harus kita solusinya menggunakan IP. Nah, coba untuk PC1 tak beri IP 20.2 belakangnya, terus yang ke PC2 tak berikan 20.3. Itu bisa sekarang bisa saya katakan bisa berkomunikasi. Katanya di sini adalah peer to peer. Ya, itu. Terus yang berikutnya adalah misalkan ada server. Di mana komunikasinya? Sekarang di tengahnya ada switch. Apa? Nggak ada gambarnya, Pak. Pak Rija izin, nggak ada gambarnya ya Pak. Oh, nggak ada gambarnya? Tak berikan Belum dulu ada ya. Pak, belum muncul Iya Pak. Pak, belum Oke. muncul Pak gambarnya. Tak close dulu ya. Ini muncul? Belum, Pak. Oh, Belum Pak. Tak Belum Pak, belum. frame dulu ya, berhenti dulu ya. Ya, Pak. Kita siap menunggu. Oke. Sudah? Ini? Sudah? Belum Pak. Belum. PPT-nya belum terlihat, Pak. Belum terlihat. PPT-nya. Oke. Kok bisa kayak gini? Sebentar. Udah? Kita hentikan dulu ya. Sebentar. Sebentar. Oke, sebentar dulu. Sebentar ya.
Sebentar. Udah terjelas? Nggak usah tak full screen aja wes. Udah jelas Pak? Ya udah Pak. Oke. Pas Pak, lanjut. Oke, nanti di dalam sebuah jaringan, ya. Jadi kalau yang tadi pertama, untuk menghubungkan dua komputer itu harus menggunakan IP ya, tadi ya. Tadi kita harus menentukan alamatnya dulu. Selanjutnya, untuk gambar berikutnya, coba amati ya. Coba di dalam server nanti fungsi yang kalian kemarin kalian install. Nah, intinya ini akan berfungsi untuk melakukan melayani klien yang ada di sini. Jadi intinya nanti dari server nanti akan melayani dua klien. Nah, pertanyaannya, coba kita lihat. Ini misalkan kita install terlalu hampir 100 komputer. Banyak banget Pak. Banyak banget. Ya, banyak kan? Kalau kita menginstal dua komputer, nggak masalah. Kita secara manual bisa menuliskan per alamat 192, 192, 168, 20, 3, dan 4. Itu mudah ya. Mungkin 5 menit selesai. Kalau misalkan, bayangkan, misalkan kalian menggunakan manual, menyeting 100 komputer. Capek Pak itu Pak. Waktunya lama ya? Lama Lama banget. Pak. Lama. Nah, Kopinya juga menurut banyak. kalian, solusinya apa Mas? Mbak? Otomatisin Pak. Otomatisin? Oh iya. Mungkin di benak kalian akan ada pertanyaan di sini. Dengan cara apa ya seluruh klien bisa terhubung? Ya, kalau harus nyeting satu-satu lumayan juga ya. Ya, apakah yang harus dilakukan untuk menghubungkan seluruh klien? Nah, jadi nanti pertanyaan mesti kayak gitu. Terus caranya ada enggak? Cara cepat untuk menghubungkan komputer yang banyak itu? Ya, sekarang caranya menggunakan yang kita pelajari sekarang adalah menggunakan DHCP server ya itu. Jadi di DHCP server nanti pengertiannya service memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Jadi nanti di komputer banyak ini kalian cuman kalau yang komputer sebelum diinstal itu biasanya komputernya default, jadi nggak ada IP, makanya lebih cepat untuk melakukan IP-nya atau lebih cepat untuk pengaturannya. Nah, bagaimana cara install DHCP ini di server untuk memudahkan kita dalam mengakses? Nah, manfaat nanti kalian sebagai admin agar kalian nggak terlalu keteter, kalian bisa menggunakan fasilitas DHCP ini. Paham ya? Ya, konsepnya dulu. Saya terangkan agar kalian paham konsepnya. Jadi, setiap komputer itu harus ada alamat untuk bisa dipanggil. Jadi, kalau kalian tak panggil, ya nggak ada, ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin Betul Pak. mendengarkan. Berarti makanya kita harus berkomunikasi dulu dua-duanya. Nah, setelah itu ada ditambah satu server. Satu server ini, nah gunanya tadi yang kalian install kemarin, Pak, wah apa sih Pak itu Pak? Ya, sekarang kita akan agar server ini kalian sebagai seorang admin bisa mengatur sebuah klien. Itu paham ya kemarin ya maksudnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas DHCP ini. DHCP ini untuk memudahkan kalian nanti pada saat kalian membuat jaringan agar mempermudah kalian pada saat konfigurasinya. Paham ya? Paham konsepnya ya? DHCP itu ya? Paham, Pak. Oke. Sekarang lanjut. Bagaimana sih membuat DHCP server itu?
Ya, kita batasi saja. Kalau kita bahas Debian sama Mikrotik, kayaknya nanti aja habis habis kita selesai dulu. Kita harus tahu konsepnya dulu. Nah, ini sebenarnya untuk DHCP, semua perangkat yang berbentuk router atau server itu mesti ada layanan DHCP. Itu wajib. Karena apapun itu perangkat harus ada konfigurasi DHCP. Biasanya ada 5 ya, 5 konfigurasi penting di dalam sebuah jaringan. Yang pertama IP address, kalian harus paham IP address itu kemana dan kemana. Terus yang kedua, terus mikrotik ya, mohon maaf, yang kedua router. Terus yang ketiga adalah DNS. Terus berikutnya DHCP. Ini kita bahas DHCP dulu ya, karena untuk mempermudah klien bisa terhubung. DHCP terakhir adalah firewall. Itu adalah 5 pokok yang harus kalian paham dulu di luar kepala. Habis itu ada layanan yang lain. Paham ya? Nah, di sini ada perangkat. Perangkat-perangkat semuanya sama. Semua konsep DHCP itu sama. Tinggal kalian langkah-langkahnya yang kalian harus perhatikan. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita bahas di Kisco dulu. Di Kisco, coba kalian paham paket tracer ya? Paham. Paham ya? Paham, Pak, paham. Paham. Ini paham ya? Paham, Pak. Sudah tahu cara penggunaannya ya kemarin ya? Sudah diajari Pak Untung dulu. Sudah, Kemarin Pak. temuan yang berikutnya. Ini Sudah, soalnya Pak. ya, pelajaran ASC ini akan berhubungan dengan pelajaran yang lain. Kalian kayaknya udah diajari oleh Pak Untung, makanya saya masuk ke pelajaran menggunakan paket tracer. Nah, paket tracer ini adalah salah satu software yang digunakan untuk simulasi ya, agar kita nggak terlalu, kita merancang dulu. Oh iya konsepnya ya, kita tahu. Jadi nanti kalian bisa paham dengan konsep ini. Coba ini saya lihat, siap lihat dulu videonya ya. Nanti kalian pahami, diteliti langkah-langkahnya. Setelah itu kalian praktek di situ. Oke, sebentar. Mana ya filenya ya? Ya udah, pakein aja. Hilang semua tadi. Ya, coba. Ya, coba ya ini ya. Ini agak delay, jadi sudah saya download tapi tak cari videonya belum ketemu. Lihat ya, udah ya. Udah ya, kelihatan? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Masih Nggak ada. PowerPoint. Masih Belum PowerPoint. ada, Pak. Di kelas Belum, dulu Pak, aja, ya? Pak. Iya, di kelas dulu PowerPoint-nya, Ya. Pak. Langsung video. Ya. Sebentar. Bentar, oke, tak share dulu ya. Udah tampil? Udah, Pak, udah tampil. Ya. Ini sekarang perhatikan dulu. Nanti kalian praktek. Perhatikan video dulu, diperhatikan langkah-langkahnya ya. Ditulis langkah-langkahnya. Setelah itu nanti kalian bisa praktek langsung. Nanti kita bahas, terakhir adalah pembahasan. Dipraktekkan dulu.
Ya, sudah ya. Sudah diperhatikan ya. Sudah Pak. Ya udah. Jadi udah, silahkan kalian praktekkan dulu ya per kelompok ya. Silahkan. Silahkan langsung dipraktekkan. Nanti kita pembahasan langsung menggunakan Visco pakai tracer lagi ya. Ya, silahkan. Nanti tolong jangan lupa segala sesuatu kegiatan tolong ditulis. Tadi di situ ada juga langkah-langkah pembuatan pakai tracernya. Ya, silahkan ditulis konsepnya dulu. Setelah konsepnya sudah jadi, IP-nya, setelah itu baru kalian praktekkan ke dalam paket tracernya dulu. Ya, silahkan. Saya beri waktu untuk praktek dulu. Udah semuanya? Sudah. Beres Pak, beres. Ya, kita sekarang pembahasan. Ada yang sudah jadi semuanya? Sudah terkoreksi untuk paket tracernya? Pak Adeng sudah? Mas Adeng? Sudah Pak, alhamdulillah. Wah, Mas Dedi sudah? Sudah Pak. Mas Gitu sudah? Sudah Pak, sudah. Mbak Isti sudah? Oke, ya. Sekarang coba kita masuk ke paket tracer coba ya. Ini tak share dulu. Ya, kita close dulu sebentar. Ada yang harus di close, berarti ada yang harus dikorbankan. Ya, sebentar. Sebentar, untuk pakai tracernya. Oke, sekarang kita pembahasan ya. Pembahasan kita udah ya, lihat ya. Udah jelas? Ya Pak, sudah Pak, sudah. Sudah. Oke, kita pembahasan yang barangkali nanti yang tadi kalian praktekkan ada yang salah atau nanti barangkali nanti sedikit tambahkan di praktek tersebut. Oke, kita siapkan dulu. Yang pertama adalah di server. Ini menu-menunya di sini tulisan ada ya, setiap klik and device. Di sini ada tulisannya di sini. Begitu kalian klik mesti akan menunya akan keluar semua. Ya, yang pertama yang perlu kita adakan yang pertama server. Ya, server ada klien. Saya tambahkan 3 aja. Satunya laptop agar berbeda ya. Oke, satu lagi ada switch di tengah. Switch. Oke. Apakah semuanya bisa terhubung dalam satu jaringan? Belum bisa ya, Mbak? Belum bisa ya, Mas? Belum bisa. Belum ada kabelnya. Harus memberikan kabel ya per komputer ya. Dari server, switch semuanya disambungkan semuanya dulu. Oh, apa? Bantu nih, Mas, maju. Nih untuk menjadi operator ya. Nanti langsung itu ya. Iya. Ya, oke. Ini tak selesaikan dulu ya. Sekarang Mas Adeng coba maju ya, ini ya. Bapak Baik yang Pak, siap Pak. Ya. Oke. Kelompok yang lain coba dipresentasikan juga ini ya. Ya, perhatikan ya, ini saya lagi mau nih operasiin. Apa bantu ya untuk pembelajarannya. Oke. Jadi yang kita harus lakukan yang pertama pembahasan yang tadi, kalau yang memang sudah benar ya bagus, nanti saya minta di LKPD-nya ya. Oke. Yang pertama kita harus lakukan di sini adalah memberikan nama semua komputer. Mohon maaf, hanya server dulu ding memberikan nama. Berarti yang memberikan nama berarti IP ya. Oke, IP-nya ini tadi 192.168.20.1 ini sebagai server. Oke ya. Sekarang di layanan ini ada service ini.
bedanya antara komputer desktop sama komputer server. Nih banyak layanan, silahkan kalian tinggal pasang atau yang kalian inginkan. Nanti kalau kalian sebagai admin, monggo. Tapi kalau kamu sebagai klien di sini, nggak ada layanan yang ada di sini. Oke, yang pertama kita harus mengaktifkan dulu DHCP. Ya, ini ya, di on dulu servisnya. Setelah itu kita batasi, tadi ada 100 komputer, ya kita batasi 100 komputer. Barangkali ada orang yang masuk selundupan, ya, selundupan, atau yang ingin mencari wifi gratis, nah, nggak bisa kalau karena 100 PC ini sudah ada. Ya, kita simpan ya. Oke, simpan. Setelah itu kita close. Coba. Belum berubah Apakah Pak. ini Oh, belum? kayaknya belum berubah sisi paket tracernya. Iya, belum. Karena memang belum, masih ini. Masih hanya di setting ke dalam servernya saja. Sekarang kita coba cek di kliennya coba. Ya, caranya agar bisa terhubung semua. Nah, kalau yang komputer yang asli itu nggak usah disetting lagi. Kalau yang baru ya tinggal colokkan saja, otomatis insya Allah langsung terkoneksi. Tapi ini karena simulasi nggak bisa otomatis, harus disetting dulu. Caranya hanya menghilangkan prinsip DHCP tersebut. Ya, ini otomatis. Nih, langsung otomatis. Jadi si klien akan mendapatkan IP dari klien, dari server tanpa harus setting ulang. Itu ya. Cepat. Paham kalian? Paham Pak. Ya, Pak, Pak, Ya. Pak. Jadi nanti, kondisinya ini sudah. Cara pengujiannya gimana? Oke, Pak. Oke, kita ping 192.168.20.1. Maka hasilnya adalah reply, maka terhubung dengan si server. Oke ya, paham ya? Oke, kita misalkan, ya kita cara kedua, tadi pakai yang langsung DHCP, kita langsung sekarang pakai ketik aja langsung. Ya, oke, nggak apa-apa. 192.168.20.5. Oke. Apakah bisa terhubung dengan server? Bisa terhubung nggak? Menurut kalian? Kalau kita tulis. Menurut kalian bisa terhubung nggak? Coba Pak Gito, bisa terhubung nggak Pak Gito? Oh, bisa Pak. Kalau ada kabarnya. Ya, karena di sini masih satu segmen. Titik 1. Oke, reply ya. Benar. Sekarang kita yang uji coba yang terakhir. Coba Mas, ketik di sini. Coba kalian masukkan IP-nya coba. Ayo Pas gitu dimasukkan coba. Mas Adeng dimasukkan. 192. Ya. Ya, 168. Ya. 30. Ya. 1. Ya. Ya, jangan 1 S, 2. Oh iya, saya ganti Pak. Ya, 2. Oke ya. Coba. Ya. Hasilnya gimana? Menurut kalian nyambung apa enggak? Mas Fajar, nyambung enggak Mas Fajar? Nyambung, Pak. Nyambung. Oke, kita buktikan dulu ya. Oke. Coba typing 192.168.30.1. 20 ya, mohon maaf. 20.1 coba ya, di enter ya. Kita tunggu hasilnya. Loh,
Kok request time out? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Beda jaringan, Pak. Mungkin IP-nya beda itu Pak. Iya, IP-nya beda. beda jaringan. Nah, makanya jadi prinsip DHCP itu mempermudah beberapa komputer terhubung dalam satu segmen. Ya, paham ya? Nah, tapi nanti kalau ada beda segmen, itu berarti beda urusannya nanti. Ada pelajaran yang berikutnya. Nanti untuk sementara kita belajar satu segmen dulu. Satu segmen ini harapannya kalian pahami dulu konsepnya dulu. Ya? Paham ya? Harus lagi. Ya, paham, Ya. Pak. Oke. Jadi kesimpulannya apa, Mas? Mas gitu. Mas. Ya, kesimpulannya begitu Pak, untuk menghubungkan server, klien, kalau banyak pakai DHCP dan begitu-begitu Pak. Oke, ya, bagus, benar. Oke, sip. Kalian paham ya? Jadi kalian pahami dulu konsepnya dulu. Nanti untuk besok, ya, kita akan belajar lebih tingkatannya lebih naik lagi. Kita menggunakan mikrotik besok ya. Karena mikrotik ini diujikan nanti pas kompetensi 3J. Jadi kita harus difamiliarkan menggunakan mikrotik. Coba nanti sudah dapat pelajarannya mikrotik belum? Mas Dedi, sudah dapat pelajaran mikrotik? Belum Pak. Belum, oh ya. Nanti untuk besok, nanti kalian pelajari dulu untuk menunya. Nah, sebentar. Barangkali ada referensi nanti. Sebentar, tak share dulu menu-menu mikrotik ada enggak ya? Oke, tak share dulu. Sebentar. Oh iya, tadi tidak close ya. Sebentar, tadi tidak close. Ayah, sebentar. Tadi pokoknya untuk besok kalian pahami menu-menu dulu ya, menu-menu mikrotik agar kalian paham. Nanti agar kita lebih paham, besok kita akan simulasi DHCP server menggunakan mikrotik. Itu saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah paham semua. Ya, nanti silakan LKPD-nya dikumpulkan. Praktek yang tadi yang kalian lakukan, nanti saya nilai untuk. Nanti kalau memang masih belum paham, tolong nanti tak lihat. Nanti kalau memang per kelompok ada yang belum paham, nanti langsung kita nanti ujian ulang ya, maksudnya tak pemberi materi ulang. Itu saja. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ya, mohon dikumpulkan semuanya untuk LKPD-nya. Ya, udah semuanya. Ya, Pak Aden, tolong dipimpin untuk doa untuk selesai. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Terima kasih. Terima kasih, Pak Guru. Ya, udah. Ya, udah. Dah.